Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cisafia Baiti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Samarinda. Tujuan membuatkan video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi mata kuliah Micro Teaching Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat Bu, sehat Alhamdulillah, Bu. semuanya sehat. Apakah udah sarapan Semua pagi ini Sudah Bu, sudah. masih ada yang kurang semangat pagi ini. Ya, hari ini kita akan memulai perkuliahan. Sebelum Ibu memulai perkuliahan, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Ananda Salva Salsabila, Hadir Bu, Ail Budi Maulana, hadir Bu. Clarissa Dwi Abdita. Tidak datang Bu, Ya, kemana Clarissa? sakit Bu. Sakit? Apakah ada suratnya? Ada Bu, ini Bu. Debbie Intan Syafira, Hadir Bu, Gilang Pradana, hadir Bu. Zuhratun Nufus. Hadir Bu. Dah, untuk hari ini yang tidak hadir hanya Clarissa Dwi Abnita ya, karena sakit. Oke, selanjutnya pada hari ini kita akan memulai. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas mengenai materi sistem saraf. Nah, pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah menjelaskan kepada kalian apa yang dimaksud dengan sistem saraf. Ada yang tahu? Yang terdiri dari sel-sel saraf Ya, Bu. coba Debbie. Ya, apa itu? Struktur yang terdiri dari Ya. sel-sel saraf Ada yang Bu. lain? Ya, bagus sekali. Nah, jadi semua sudah paham ya apa yang dimaksud dengan sistem saraf? Baiklah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian sel saraf atau sistem saraf dan struktur dan juga fungsi dari sel saraf. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak Ibu semua, kenapa respon mata atau bulu mata kalian yang ketika terkena debu akan secara langsung berkedip? Nah, kenapa? Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, Zuhratun Nufus, benar sekali, karena adanya respon saraf. Oke. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita ini ialah agar kalian dapat mendeskripsikan atau memaparkan pengertian dari struktur saraf, pengertian saraf, dan fungsi saraf. Dan kemudian kalian dapat melibatkannya dengan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu akan memperlihatkan kepada kalian yaitu media pembelajarannya. Ada yang tahu bagaimana gambar sel saraf? Ya, yang terdiri dari apa saja, Ananda? Ya, ada balen sel, ada akson, ada dendrit, seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu ada membawa sebuah alat peraga. Nah, di alat peraga ini seperti tadi kata si Ananda, terdapat badan sel.
Siapa yang tahu yang mana badan sel? Ya, badan sel itu ini. Yang berwarna biru ini dinamakan badan sel. Ya, kemudian mana yang dinamakan dendrit? Ini dia dendrit. Dendrit itu bentuknya seperti cabang pohon. Dilihat ada seperti cabang pohon yang bercabang dua. Kemudian ada akson. Di mana akson? Akson itu ketika kita lihat, ini namanya selubung melin. Akson itu ketika kita lihat dia merupakan saluran yang menghantarkan reseptor ya, atau mengantarkan impuls saraf yang terdapat di dalam selubung melin. Ini dia yang berwarna biru yang muda ya, biru yang muda yang dalam ini itu dinamakan oleh akson. Dan yang hijau ini dinamakan akson terminal. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, ada yang tahu apa saja struktur pada sel saraf atau neuron? Ada yang tahu? Ya, benar sekali Maulana. Jadi, apa saja struktur dari sel saraf itu, yaitu ada 3. Ada neuron atau sel saraf multipolar, ada neuron bipolar, dan neuron unipolar. Dari yang ketiga yang sudah Ibu sebutkan, ada yang tahu fungsi dari ketiganya? Ada yang tahu? Baiklah, kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskan ya. Jadi, neuron multipolar itu ialah dia memiliki 1 akson dan 2 dendrit atau lebih. Contohnya itu pada sel apa atau pada jaringan apa? Yaitu terletak contohnya itu pada neuron motorik dan pada medula spinalis. Apa itu medula spinalis? Kemarin Ibu sudah menjelaskan mengenai sistem nutrisi. Apa itu medula spinalis? Iya, yaitu yang terdapat di dalam ginjal. Kemudian, yaitu neuron bipolar. Neuron bipolar yaitu yang memiliki 2 juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya itu apa? Contohnya yaitu seperti pada organ mata, hidung, telinga. Oke, selanjutnya yaitu neuron unipolar. Neuron unipolar ini yaitu neuron yang tampak hanya memiliki 1 juluran pada badan sel karena dendrit dan aksonnya berdifusi. Kalian tahu apa makna berdifusi? Ya, benar sekali Ananda. Contohnya itu pada apa? Contohnya itu yaitu pada embrio. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Oh iya, Ibu terlupa. Tadi teman kita ada yang menyebutkan dari tadi teman kalian sudah menyebutkan dan Ibu sudah memperlihatkan sel-sel saraf, bagian-bagian pada sel saraf. Nah, fungsinya akan Ibu paparkan. Yang pertama yaitu badan sel. Fungsi dari badan sel itu ialah menerima dan meneruskan rangsangan dari reseptor. Kemudian akson. Akson itu dia yang menghantarkan rangsangan ke sel yang lain. Sedangkan dendrit ialah dia yang menerima rangsangan dari lingkungan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok diskusi. Ibu akan membagikan kepada 3 kelompok ya. Di mana di setiap kelompok itu nanti kalian harus memberikan materi kepada teman-temannya, yaitu berupa PPT yang di print outkan. Kemudian kalian membawa atau mencontohkan menggunakan media pembelajaran. Kemudian setiap kelompok diskusi boleh memperoleh materi itu dari buku,
dari literatur artikel atau jurnal, atau juga boleh dari buku-buku seperti ensiklopedia lainnya yang membahas tentang sistem saraf. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, dari ketiga kelompok, kelompok pertama akan menjelaskan tentang struktur sel saraf. Yang akan kalian jelaskan itu secara kompleks, baik itu berdasarkan fungsinya atau berdasarkan strukturnya. Kemudian macam-macam sel saraf. Yang ketiga itu mekanisme penghantaran impuls. Ya, mekanisme penghantaran impuls itu ada dua. Yang pertama yaitu dengan melalui sinapsis, dan yang pertama melalui sinapsis, dan yang kedua melalui membran plasma. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, nanti bagi teman-teman yang lainnya setelah temannya presentasi, kalian memberikan argumentasi untuk teman-teman kelompok diskusinya, dan kemudian bagi setiap kelompok itu harus terdapat notulensi ya, untuk mencatat hasil-hasil dari diskusi. Kemudian nanti pada saat diskusi ada ibu bantu untuk menambahkan apa yang kurang dari hasil presentasi kalian. Ini akan ibu akhiri pelajaran pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai sistem saraf atau mengenai kelompok diskusi? Baiklah, kalau tidak ada, tugasnya untuk kelompok minggu depan yaitu sistem saraf ya, struktur saraf. Nanti ibu kasih waktu dalam tempo seminggu. Jadi minggu depan kelompok 1 harus sudah maju ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, ibu akhiri kelas pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.